Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama untuk menyelesaikan setiap scan atau setiap project pada aplikasi Factory.io. Kita mulai dengan project pertama yakni From A to B. Oke, kali ini kita akan melihat dulu objektif atau tujuan yang akan kita capai. Kita memilih scan. Kemudian kita mencari project 1 yakni From A to B. Adapun objektifnya yakni kita dapat melihat transport kotak until sampai itu mencapai sebuah sensor. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat lagi di video. Oke, selanjutnya kita putar videonya. Di sini terlihat kotaknya itu berjalan dengan menggunakan conveyor dan terdapat sebuah sensor juga, yakni sensor limit di sini. Kita naikkan dulu kualitasnya teman-teman, kita nonton ulang lagi. Jadi objektifnya yakni ketika kotak yang berjalan menggunakan conveyor ini mencapai sensor, maka sistem akan berhenti. Baik, untuk itu pertama yang kita dapat lakukan yakni membuka scan 1 atau project 1 pada aplikasi Factory.io. Di sini terlihat kita diberikan sebuah kotak conveyor yang memiliki motor dan juga sebuah sensor. Kita aktifkan dulu sensornya. Oke, di sini terdapat sebuah sensor yang memiliki transmitter. Objektifnya yakni ketika kotak ini sampai pada sensor ini atau terdeteksi pada sensor ini, maka conveyor motornya akan mati atau conveyor berhenti bergerak. Selanjutnya kita bisa mengatur terlebih dahulu atau melihat alamat yang diberikan oleh project atau scan 1. Di sini kita atur dulu. Di sini saya menggunakan versi Siemens. Kemudian kita letakkan, kita clear dulu. Cara meletakkannya yakni kita tarik di sini, kemudian kita taruh ini. Kita diberikan dua inputan yakni sensor dan Factory.io untuk mengetahui bahwa sistem Factory.io itu terhubung ke tiap portal, dan kita diberikan satu output yakni motor conveyor atau di sini dinamakan conveyor. Setelah mengetahui itu, kita atur configuration-nya. Di sini kita menggunakan S7 1200 dan kita auto connect-kan saja. Oke. Kita selanjutnya membuka aplikasi tiap portal. Kemudian kita add new block. Kita di sini memakai OB atau organization block terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa mulai memprogram, yakni kita kasih komen dulu from A to B. Seperti kita ketahui terdapat 3 ataupun 2 alamat penting atau tag penting pada Factory.io. Di sini kita tulis ulang saja terlebih dahulu. Yang pertama yakni alamat sensor. Di sini sensor. Variabelnya yakni sudah betul i0.0. Di sini kita bisa tulis sendiri i0.0. Kemudian kita tambahkan lagi factory indikator
Dan yang terakhir yakni alamat untuk conveyor dalam kurung motor. Alamatnya yakni kita ubah di 0.0 sesuai dengan alamat yang ada di factory IO. Kita lihat kembali udah betul atau tidak. Sini sudah betul teman-teman. Selanjutnya yakni objektif kita akan menjalankan sebuah conveyor menggunakan program kita di sini. Di sini kita masukkan terlebih dahulu. Oh ya, kita perlu memanggil fungsi dari factory IO ke main OB kita agar fungsi ini dikelola atau diproses di main OB. Jika kita tidak memanggilnya, maka function yang ada di sini tidak akan berfungsi atau tidak diproses oleh program. Cara memanggilnya yakni ada dua cara. Kita pilih blok, kemudian kita tulis FC 9000. Atau cara kedua yakni kita sisa menariknya saja ke sini, sama saja. Oke, di sini kita harus identifikasi. Terdapat satu sensor yakni satu saklar kalau di program kita nantinya, dan terdapat satu output. Kita buat satu saklar dan satu output. Kita masukkan alamatnya yakni sensor A, dan ini adalah conveyor. Jadi di sini selama sensornya itu belum mendeteksi suatu benda, maka conveyornya itu akan tetap berjalan ya teman-teman. Kita compile terlebih dahulu. Setelah kita compile, kita bisa mulai simulasi. Ini adalah panel simulasi dari PLC SIM. Oke, kita load. Kemudian di sini kita pilih start module, atau jika kalian lupa mengklik start module, kalian bisa klik run di sebelah panel ini. Oke, kita bisa online kan sistem kita, dan kita klik monitoring. Di sini teman-teman dapat terlihat bahwa factory dan PLC kita itu sudah terhubung, tandanya yakni tanda centang ini. Kalian juga bisa mematikan auto connect dan bisa disconnect, kemudian connect secara manual lagi. Oke, kita mulai tesnya di sini teman-teman. Conveyornya itu gak jalan karena kita harus melihat bahwa tipe saklar yang digunakan oleh sensornya itu menggunakan saklar yang terbalik teman-teman, yakni jika di sini tuh dalam keadaan terbuka, maka di sini kita harus taruh tertutup. Oke. Intinya itu kita lihat di sini. Dia dalam keadaan aktif. Dia dalam keadaan aktif. Dia ini menyala dan conveyornya mati, sehingga
conveyornya itu tidak berjalan. Di sini harus perlu diperhatikan ya sensornya, saklarnya dalam keadaan aktif. Yang perlu kita lakukan yakni kita mengubah saklar ini menjadi normally open. Kenapa bisa teman-teman diubah ke normally open? Karena pada factory I/O itu sensornya telah aktif, dan ketika aktif maka yang awalnya itu dia normally close, dia itu akan terbuka. Jadi kita taruh sebaliknya di program kita taruh dia dalam keadaan terbuka. Oke, kita akan lihat. Kita compile dulu untuk melihat apakah ada sesuatu yang error atau kemudian kita download ulang. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa conveyornya itu sudah berjalan ya teman-teman. Kita ulangi lagi. Ini kita mode monitoring. Kita ulang. Ketika dia sudah sampai di sensornya itu, maka conveyornya itu akan mati atau terus. Sini kita ulang sekali lagi. Ketika sensornya mendeteksi, maka saklarnya itu akan terbuka teman-teman. Jadi dia akan sesuai dengan kondisi yang kita taruh ketika saklarnya itu mendeteksi benda. Oke. Di sini kan open tapi saklarnya itu belum mendeteksi benda, jadi dia akan mati sendiri. Oke. Saya kira sudah sesuai dengan apa yang menjadi objektif atau tujuan dari project kita kali ini, maka saya rasa sudah cukup. Dan kita perlu melihat juga di sini teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Di sini kita lihat terjadi perubahan, conveyor mati dan saklar mendeteksi benda. Oke, saya kira sudah cukup kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan komen jika ada yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan. Terima kasih.